Pendidikan menjadi kunci untuk merangkul keberagaman, memupuk toleransi, dan membuka pintu menuju kesempatan yang setara bagi setiap individu. Sehingga kita dapat bersama-sama membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Selamat datang di SMP Negeri 1 Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sofiullah, guru bahasa Inggris di Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Cigudeg di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Tuntutan zaman menuntut kita, para pendidik, untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya pintar, tetapi cerdas dalam menghadapi tantangan hidup, terutama di era society 5.0 saat ini. Salah satunya dengan menguasai kemampuan berbahasa asing, salah satunya yaitu bahasa Inggris. Namun situasi saat ini, peserta didik, terutama siswa SMP kelas awal, mereka berasumsi bahwa belajar bahasa Inggris bukanlah sebuah kewajiban. Sebagai seorang guru, permasalahan lain muncul ketika kita dihadapkan pada situasi bahwa peserta didik mempunyai perbedaan kemampuan dan juga motivasi belajar. Bahkan, kelas yang heterogen tersebut seharusnya memberikan peluang bagi mereka untuk berkembang. Namun kenyataannya, mereka merasa tidak bisa bebas untuk belajar sesuai dengan kehendaknya. Dari dua situasi tersebut, kita sebagai pendidik dan juga peserta didik dihadapkan dengan banyaknya tantangan yang harus kita hadapi bersama. Tantangan pertama yaitu banyak dari kita yang belum mampu mengakomodir semua kebutuhan siswa karena kita belum menjadikan kelas kita sebagai kelas inklusif. Yang terjadi adalah hilangnya potensi yang seharusnya menjadi tujuan utama pembelajaran saat ini. Selain itu, belum banyak dari pendidik yang mengintegrasikan model pembelajaran yang memfasilitasi peserta didiknya untuk mengikuti zaman, terutama dengan kemajuan teknologi saat ini, seperti Artificial Intelligence atau AI, yang seharusnya bisa membantu peserta didik ketika di kelas untuk semua mata pelajaran. Sehingga demi mendapatkan fasilitas pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan peserta didik dan juga untuk menyongsong era digital 5.0 saat ini, maka ini harus menjadi prioritas utama yang harus kita selesaikan secara cepat. Seluruh peserta didik dimanapun mereka berada, termasuk di tepian batas provinsi seperti sekolah saya ini, mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembelajaran yang meningkatkan potensi mereka, karena mereka adalah generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Siapa yang paling bisa menjadi solusi untuk tantangan yang terjadi saat ini? Jawabannya pasti kita, guru di seluruh Indonesia. Kita harus mampu membuat pembelajaran yang inovatif, yang bisa membuat siswa nyaman untuk belajar dan juga membuat siswa belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan pembelajaran berdiferensiasi di kurikulum Merdeka menjadi pilihan pertama sebagai solusi dari tantangan dan situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Untuk aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi secara detail inovasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas 7 SMP Negeri 1 Cigudeg dengan tema Talking About Hobbies yang saya berjudul yaitu Environmentally Digital Hobby Cards. Praktik baik ini terinspirasi dari pengalaman mengajar saya selama kurang lebih 8 tahun terakhir. Dari pengalaman tersebut, saya sadar bahwa pendidikan terbaik itu adalah menuntun, bukan menuntut. Seperti apa yang disampaikan pada filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Namun sebelum itu, kita harus mempersiapkan instrumen pembelajaran sebelum kita merealisasikannya. Yang pertama, pastikan modul ajar pembelajaran sudah mengandung pembelajaran berdiferensiasi, budaya positif, dan kompetensi sosial emosional. 2. Sudah dilakukan asesmen diagnostik kebutuhan belajar melalui aplikasi yang sudah berbasis AI, seperti Google Form yang dibagikan pada awal tahun ajaran untuk memudahkan proses belajar pada 1 semester ke depan. Berikutnya, kita persiapkan bahan ajar
belajar yang variatif berdasarkan 3 gaya belajar, yaitu audiovisual, visual, kinestetik. Selain itu, mempersiapkan ILKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik. Pembelajaran diawali dengan menyapa para peserta didik dan menginstruksikan untuk melaksanakan piket area kelas sebelum pembelajaran dimulai. Setelah itu, anak-anak saya perintahkan untuk berdoa, pengabsenan, dan kemudian menyapa siswa. Selanjutnya, peserta didik berhak untuk mendapatkan tujuan pembelajaran yang jelas dari gurunya, disusul dengan menyepakati kesepakatan belajar yang memang sudah disusun sedari awal tahun ajaran. Sebelum memulai kegiatan inti, mindfulness dipraktikkan agar peserta didik bisa fokus untuk belajar. Dengan menggunakan teknik stop, peserta didik mampu mengontrol diri sebelum memulai pembelajaran. Menutup pembukaan, materi pertemuan sebelumnya diingatkan, serta pelaksanaan persepsi dan apresiasi diberikan kepada peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan stimulus yang diberikan. Kegiatan inti dimulai dengan penjelasan awal dari materi yang akan diberikan saat itu, yakni Hobbies and Jobs melalui PPT pembelajaran. Setelahnya, pembagian kelompok dilakukan dengan mengacu pada asesmen diagnostik 1 yang dilakukan pada tahun ajar awal. Berikut pembagian kelompok berdasarkan gaya belajarnya. 20% mempunyai gaya belajar kinestetik, 25% mempunyai gaya belajar audiovisual, dan 50% mempunyai gaya belajar visual. Pada diferensiasi konten, peserta didik mendapatkan konten yang berbeda sesuai dengan kelompok gaya belajar mereka, yakni kelompok audiovisual mendapatkan konten melalui laman belajar.kemendikbud.go.id dan YouTube Rumah Belajar Kemendikbud. Kelompok visual mendapatkan konten melalui media sosial yang sudah berbasis AI, yaitu Pinterest. Selanjutnya, kelompok kinestetik diberikan konten gambar hobi dan pekerjaan yang dicetak di hari sebelumnya. Dengan bantuan lembar kerja peserta didik atau LKPD, setiap kelompok menuliskan setiap jenis hobbies and jobs yang ada dalam konten masing-masing. Kelompok mengisi LKPD dari aplikasi berbasis AI, yaitu Quizzes. Selanjutnya, umpan balik dan penilaian langsung diberikan pada setiap LKPD yang dikumpulkan di kelompok belajarnya masing-masing. Memasuki ranah diferensiasi proses, pembagian kelompok dipecah kembali dengan mengambil data minat dan bakat peserta didik. Berikut hasilnya. 48% mempunyai minat dan bakat pada aktivitas luar ruangan, 20% mempunyai minat bakat pada aktivitas dalam ruangan, dan 32% mempunyai minat dan bakat pada aktivitas seni. Misalnya, futsal, basket, atau lari pada minat dan bakat pada aktivitas luar ruangan, menulis, membaca, atau bermain game pada minat dan bakat pada aktivitas dalam ruangan, bernyanyi, content creator, atau menggambar pada minat dan bakat aktivitas seni. Tahapan berikutnya yakni diferensiasi produk. Produk yang dihasilkan yakni kartu Hobbies and Jobs yang terbuat dari kardus bekas. Hal ini dikombinasikan dengan stiker digital yang dibuat menggunakan aplikasi berbasis AI, yaitu Wimoji. Setiap peserta didik menempelkan jenis hobi dan pekerjaan dari potret diri mereka yang dijadikan stiker digital sesuai dengan kelompok minat dan bakat mereka. Stiker yang mereka buat kemudian dicetak dan dipotong sekreatif mungkin, lalu ditempel pada kardus yang sudah dibentuk menjadi kartu. Kelas ditutup dengan melaksanakan refleksi penilaian antar teman, yakni memberikan komentar konstruktif yang dilaksanakan peserta didik pada grup WhatsApp mereka. Berikut refleksi lainnya. Untuk hari ini menyenangkan sekali karena saya belajar pakai Google Wimoji. Ini Wimoji saya bikin stiker, ini hasilnya. Pelajaran hari ini sangat menarik dan bagus sekali karena belajar sesuai seperti materi-materi yang dapat kita pahami dan dapat kita sampaikan kepada teman-teman kita semua. Hari ini sangat gembira, sangat seru karena kita mengenali aplikasi yaitu Wimoji yang bisa bikin stiker untuk kita semua. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru mampu mengatur ritme belajar yang baik dan juga menghasilkan hasil yang tepat sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Mengkolaborasikan antara teknologi saat ini yaitu AI dan juga pembelajaran berbasis lingkungan, ini akan menghasilkan suatu pembelajaran yang tidak dinikmati saat ini saja, tetapi bisa dinikmati oleh peserta didik di masa yang akan datang. Karena sesungguhnya pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Secara harfiah, nilai dan peran guru adalah menciptakan pembelajaran yang
berpihak kepada peserta didik dan mampu menggunakan media ajar yang tepat dan disukai dan juga dibutuhkan oleh peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.